Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil observasi yang kami lakukan mengenai media pembelajaran Salindia atau slideshow yang beranggotakan Yuditya Partiamutri dengan NIM 2003172, kemudian ada Hafijia Risa Umayyah dengan NIM 2000653, dan saya sendiri Rena Romawati dengan NIM 2003336. Baik, mari kita simak hasil penjelasan dari kelompok 10. Pemaparan pertama ialah mengenai bab 1, pendahuluan. Pada bab 1 terdapat latar belakang. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran sangatlah penting. Kolaborasi yang baik antara komponen pembelajaran berdampak pada efektivitas pembelajaran. Guru, siswa, bahan ajar, media pembelajaran, dan metode pengajaran termasuk di antara komponen yang berselisih. Pada bab 1 terdapat permasalahan pada penggunaan media pembelajaran, khususnya media pembelajaran Salindia atau slideshow. Permasalahan tersebut diantaranya kurangnya minat guru untuk memanfaatkan media Salindia. Ada banyak masalah yang muncul saat menggunakan media pembelajaran. Dan seperti yang penulis telah katakan sebelumnya, segala sesuatu yang baru memiliki bahaya. Salah satunya adalah pendidik itu sendiri. Meski beban mentalnya pendidik lebih besar, tetapi banyaknya media, terutama media modern, tidak menjamin guru akan termotivasi untuk menggunakannya, karena mereka tidak dapat menggunakannya. Yang kedua ialah ketidaktertarikan peserta didik pada media pembelajaran slideshow yang digunakan. Kami mengamati banyak media pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan yang kondisinya tidak ideal. Misalnya, jumlah dan komponennya kurang, kualitasnya buruk, dan medianya tidak mudah diakses. Ketidakpedulian siswa terhadap media diwujudkan dengan sikap ogah terhadap penggunaan media pembelajaran tertentu dan kurangnya semangat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ialah kurang intensifnya kepala sekolah dalam memotivasi pendidik untuk menggunakan media pembelajaran slideshow. Salah satu permasalahan yang dihadapi kepala sekolah dalam penggunaan media pembelajaran adalah kurangnya minat pengajar dalam menggunakan media pembelajaran dan kurangnya minat siswa terhadap media pembelajaran. Dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, kami membuat solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang pertama ialah melakukan pelatihan kepada pendidik dan meningkatkan manajemen dalam pemanfaatan media pembelajaran. Kurangnya motivasi akan berdampak kepada kreativitas pendidik itu sendiri. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan ialah dengan memotivasi pendidik itu sendiri agar dapat membuat media pembelajaran berbasis media Salindia dengan sebaik mungkin. Solusi yang kedua ialah pendidik harus dapat mendesain media pembelajaran berbasis media Salindia dengan penuh kreativitas. Peserta didik akan lebih tertarik dengan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Oleh karena itu, pendidik harus dapat mendesain media pembelajaran berbasis media Salindia dengan penuh kreativitas. Dapat menggunakan animasi suara atau fitur-fitur menarik lainnya, serta cara penyampaiannya pun pada saat menggunakan media pembelajaran tersebut haruslah sesuai, yaitu dengan mengajarkannya secara semenarik mungkin, agar peserta didik itu sendiri akan mendapatkan semangat belajarnya kembali dan ikut berinteraktif dalam pembelajaran. Solusi yang terakhir ialah sekolah harus memberikan atau memfasilitasi penggunaan media pembelajaran slideshow dan tidak lupa membimbing guru. Selain itu, permasalahan tidak hanya ada pada pendidik dan peserta didik, tetapi kerap terjadi pada lembaga sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, sekolah harus memberikan atau memfasilitasi penggunaan media pembelajaran slideshow dan tidak lupa pula untuk membimbing, menginspirasi, dan membantu guru dalam penggunaan media Salindia. Terdapat beberapa macam penelitian terhadap penggunaan media slideshow atau Salindia. Yang pertama ialah penggunaan media Salindia interaktif untuk menarik minat belajar siswa sekolah dasar dalam pembelajaran daring. Penelitian ini
mengungkapkan bahwa menggunakan media slide dalam pembelajaran online sangat membantu dalam membangkitkan minat belajar siswa. Yang kedua ialah pengaruh media video slideshow terhadap sikap nasionalisme siswa di kelas tinggi pada sekolah dasar. Terdapat perbedaan hasil akhir siswa yang belajar menggunakan media video slideshow dan siswa yang belajar tanpa media video slideshow. Sesuai dengan temuan penelitian dan pengujian, siswa yang belajar melalui tayangan slide video memiliki rasa patriotisme yang kuat. Akibatnya dapat dikatakan bahwa media video slideshow berdampak pada sikap siswa tentang nasionalisme di sekolah dasar. Yang ketiga ialah penelitian terhadap pelatihan pembuatan media pembelajaran inovatif kelompok guru sekolah dasar Negeri Melong Mandiri 4 Kota Cimahi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa program PKMS telah meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan media pembelajaran baru yang selaras dengan tema pembelajaran sekolah dasar. Pengetahuan guru bertambah selain keterampilan mereka, terutama dalam hal penggunaan aplikasi GeoGebra dan PowerPoint sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Pengajar SD Negeri Melong Mandiri 4 merespon positif terhadap kegiatan ini. Yang keempat adalah penelitian terhadap pemanfaatan media slideshow untuk meningkatkan kemampuan penggunaan kosakata dan komunikasi pada siswa sekolah dasar. Hasil penelitian ini ialah sebelum dan sesudah penelitian, hasil belajar kosakata siswa meningkat. Setelah mengamati gambar slideshow, kosakata siswa bertambah dan mereka mampu memanfaatkan kosakata topik jenis pekerjaan dan tujuan saya dalam kalimat yang bagus dan tepat. Terakhir adalah penelitian terhadap efektivitas penggunaan media PowerPoint terhadap hasil belajar matematika materi bangun datar dan bangun ruang sekolah dasar. Berdasarkan temuan analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media PowerPoint untuk mengajar matematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar, khususnya pada materi datar dan geometris. Hasil belajar meningkat dari 15% menjadi 83%. Selanjutnya ialah bab 2. Pada bab 2 ini terdapat framework teori. Agar tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat digunakannya suatu media pembelajaran yang dapat mempermudah proses kegiatan belajar mengajar peserta didik di sekolah dasar. Salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan adalah media pembelajaran salindia atau slideshow. Paparan yang selanjutnya yaitu bab 3 mengenai objek penelitian atau tempat observasi. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh sebuah data dengan cara melakukan observasi secara langsung dengan menggunakan instrumen penelitian yang sudah dirancang. Nah, untuk itu kami harus membuat sebuah instrumen penelitian. Kami telah membuat sebuah instrumen penelitian berupa pertanyaan berjumlah 19 pertanyaan. Di antaranya mengenai apakah ada program sekolah bagi peserta didik, kemudian fasilitas bagi peserta didik, layanan pendidikan, rancangan pembelajaran yang optimal, kemudian media pembelajaran khususnya salindia atau slideshow, dan permasalahan apa yang ada di sekolah. Yang selanjutnya adalah mengenai triangulasi. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan informasi. Nah, dalam wawancara ini tentunya kita membutuhkan subjek penelitian dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian dalam penelitian yang kami lakukan yaitu guru kelas sekolah dasar. Dalam mendapatkan informasi data pada penelitian kami, wawancaranya itu dilakukan pada 2 sekolah yang terletak di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama di SDN Cibentang. Kami melaksanakan wawancara kepada guru kelas 2 di SDN Cibentang, yaitu kepada Ibu Jamilah. Nah, yang bersekolah di SDN Cibentang dengan alamat sekolah Jalan Cibentang RT 1 RW 1 Dusun Cilame, Desa Cibentang, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Tanggal pelaksanaan wawancaranya yaitu pada hari Senin tanggal 25 April tahun 2022. Kemudian yang kedua yaitu di SD Negeri 2 Gandasoli kepada Ibu Adni Rusmiati. Nah, yang terletak di Jalan Gandasoli, Dusun Pajawan, Desa Gandasoli, Kecamatan Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan. Tanggal pelaksanaan wawancara kepada Ibu Adni yaitu hari Jumat, tanggal 6 Mei tahun 2022. Selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian yang akan kami teliti yaitu mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis ICT yang berupa media slideshow, kemudian pengembangan sekolah, kurikulum pendidikan, dan fasilitas sekolah.
Yang selanjutnya yaitu telaah dokumen. Yang pertama adalah pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap subjek sebagai narasumber dalam mengumpulkan beberapa informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan instrumen penelitian yang sudah kami rancang. Yang kedua yaitu reduksi data. Peneliti melakukan reduksi data atau merangkum beberapa data hasil wawancara subjek yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian datanya berupa laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini berisi fakta-fakta atau isu-isu yang peneliti temukan pada saat melakukan proses penelitian. Dan yang terakhir adalah verifikasi data. Pada tahap ini, peneliti menuliskan kesimpulan data secara lebih terperinci dan jelas, sesuai dengan topik yang diperoleh dalam kegiatan penelitian terhadap subjek dan objek yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu mengenai sumber rujukan. Pada saat melakukan proses penelitian ini, terdapat dua sumber rujukan data sebagai sumber data dalam melakukan penelitian. Di antaranya yaitu yang pertama, data primer. Data primer berupa hasil wawancara yang terjadi di lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah kami rancang. Dan yang kedua adalah data sekunder. Untuk data sekunder, kami ini menggunakan beberapa sumber rujukan jurnal penelitian terdahulu dan beberapa materi dari sumber-sumber lain, seperti dari internet dan lain sebagainya. Permasalahan dan solusi. Jadi yang akan dipaparkan adalah permasalahan dan solusi sebelum dilaksanakannya wawancara. Setiap penelitian pasti terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh peneliti dan terdapat pula permasalahan yang dihadapi oleh subjek atau narasumber penelitian. Maka dari itu terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik oleh peneliti maupun oleh narasumber. Di antaranya, adanya kesulitan dalam menentukan subindikator pada saat proses pembuatan instrumen penelitian, kemudian adanya ketidaksesuaian jadwal peneliti dan narasumber untuk melakukan wawancara. Nah, namun terdapat beberapa solusi yang dapat peneliti lakukan dalam menghadapi beberapa permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Di antaranya yaitu memilih subindikator penelitian yang sesuai dengan tema penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat kesepakatan jadwal dari kedua belah pihak yaitu peneliti dan narasumber agar proses wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan baik dan lancar. Baik, selanjutnya kita simak mengenai bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Nah, tadi pematerian tadi atau pembahasan tadi telah disampaikan bahwa kami melakukan penelitian atau observasi dengan menggunakan metode kualitatif, di mana kami menggunakan instrumen observasi atau instrumen wawancara untuk mengetahui hasil dan pembahasan dari observasi yang kami lakukan. Nah, dari hasil observasi yang kami lakukan, kami mendapatkan informasi bahwa dari dua sekolah tersebut, sekolah telah memiliki program-program pengembangan pendidikan baik itu formal maupun informal seperti ekstrakurikuler, yaitu pramuka, kemudian ada olahraga ataupun dokter kecil. Lalu yang kedua yaitu guru juga telah merancang pembelajaran dengan menyiapkan RPP dan menggunakan media pembelajaran pada saat melakukan proses pembelajaran sebagai alat bantu dalam mengkomunikasikan bahan ajar. Nah, media yang digunakan sendiri ada media bersifat alam ataupun daur ulang, bahkan menggunakan media ICT yaitu seperti media salindia atau slideshow. Nah, dari hasil observasi juga kami menemukan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh guru, yaitu guru mengalami kesulitan dalam mendesain atau membuat media pembelajaran salindia atau slideshow atau PPT atau PowerPoint. Nah, hal ini disebabkan karena anak-anak sekolah dasar memiliki karakteristik yang masih cukup unik, di mana anak-anak masih menyukai media-media yang memiliki warna mencolok, kemudian gambar-gambar yang menarik, serta animasi-animasi ataupun fitur-fitur yang menarik dari PPT atau media salindia.
Dari permasalahan itu sendiri, kami juga menemukan solusi di mana guru dapat melakukan atau mengikuti pelatihan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis ICT dengan cara melakukan atau mengikuti webinar ataupun seminar-seminar mengenai pendidikan ataupun pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis ICT, khususnya yaitu media Salindia. Nah, melihat permasalahan tadi, kami juga membuat sebuah produk SAC, di mana produk SAC yang dibuat itu berisikan mengenai deskripsi dari media Salindia, kemudian tujuan dan manfaat, serta aplikasi apa saja yang digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis Salindia seperti PowerPoint, Canva, ataupun masih banyak yang lainnya. Nah, guru dapat menggunakan Canva sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis Salindia karena aplikasi Canva itu memiliki berbagai fitur-fitur yang menarik yang dapat guru gunakan sebagai desain dalam pembuatan media Salindia atau slideshow. Akar pendidikan itu pahit tapi buahnya manis. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.